Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, bertemu kembali tentang penyetaraan reaksi redoks. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi autoredoks atau reaksi diproporsionasi, atau sering juga disebut dengan reaksi yang mengalami di mana satu atom atau unsur mengalami oksidasi atau reduksi sekaligus. Oke, nah contoh soalnya ada nanti. Yang pertama kita bahas adalah mengenai autoredoks dalam suasana asam. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengecek berapa perubahan bilangan oksidasi dari unsur yang ada. Nah, di sini pasti yang kita cek adalah Mn. Jadi Mn di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi di sini O minus 2 kali 4 berarti minus 8. Minus 8 ini kali dikurang 2 berarti sama dengan positif. Nah, dikurang minus 2 berarti sekarang menjadi positif 6. Jadi Mn di sini adalah positif 6. Kemudian di sini Mn di sini adalah positif 4. Sedangkan di sini adalah positif 8 ya. Positif 8 kurang 1. Oh, dari oksigennya minus 8. Berarti kurang 1 berarti jadi positif 7. Nah, jadi perubahannya kita cari. Nah, langkah yang kedua kita cari perubahan biloksnya dari Mn yang satu ke sini. Nah, jadi ini turun. Dia turun sebanyak 2 ya. Turun 2. Sedangkan yang dari sini langsung ke sini, nah dia ini naik 1. Dia naik 1. Nah, kemudian setelah ini lalu kita kali silang perubahannya mereka. Jadi ini dikali 1, ini dikali 2, kali silang ya. Namun ingat, nanti yang dikali itu hanya yang di sebelah kanan. Ingat, yang di sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri belum. Jadi enggak, hasilnya nanti menjadi, setelah kita kali berarti yang di kanan tetap MnO4 2 minus menjadi, berarti ini kali 1 tetap MnO2 ditambah dengan, nah ini kali 2 berarti 2 MnO4 minus. Oke, nah selanjutnya adalah kita setarakan jumlah atom unsur Mn kiri dan kanan harus sama. Jadi yang di sebelah kiri ini ada 1 tambah 2 3, berarti di sini harus 3, kita tambahkan 3 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita setarakan muatannya. Nah, kalau kita cek di sini muatannya adalah minus 6. Sementara di sini ini 0, ini minus 4. Karena ini suasananya asam, yang kita tambahkan adalah dengan menambahkan ion H positif di bagian mana? Di bagian yang lebih negatif. Berarti minus 6 ini harus kita ubah menjadi sama dengan minus 4. Berarti tambah berapa? Ditambah dengan sebanyak 2 H positif. Oh, ini sorry ya, ini adalah minus 2. Nah, minus 2 berarti di sini harus kita ubah menjadi sama-sama minus 2, berarti tambahkan sebanyak 4 H positif. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah atom H-nya dengan menambahkan H2O. Nah, berarti di sini tambahkan H2O sebanyak berapa biar jadi H2O kan? Sebanyak berapa biar jadi 4 H-nya, berarti 2. Nah, otomatis oksigennya akan setara. Jadi langkah-langkahnya tadi pertama kita harus memeriksa perubahan biloksnya ya. Kita periksa perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua kita setarakan, dikali silang ya. Kali silang perubahannya tadi ya. Lalu dikali silang. Nah, kemudian yang selanjutnya setarakan Mn ya. Kemudian selanjutnya setarakan muatannya dengan tambahkan ion
positif. Nah, selanjutnya setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Oke. Kemudian kita lihat yang suasana basa. Nah, dalam suasana basa dengan asam sama persisnya memang. Hanya bedanya kalau dia nanti suasana basa, dalam suasana basa ini nanti untuk menyetarakan jumlah muatan itu ditambahkan adalah ion ohamin, ya, ion ohamin. Nah, kita periksa langkah pertama sama seperti tadi dengan yang asam. Kita periksa perubahan biloxnya. Nah, perubahan biloxnya dari sini berarti si Cl, ya. Nah, berarti di sini Cl biloxnya sama dengan 0 karena itu adalah unsur bebas. Cl minus berarti muatannya, ya, berarti minus 1. ClO min berarti sini adalah positif 1, ya, karena O minus 2. Berarti perubahannya di sini dari 0 menjadi min 1 berarti dia turun 1. Dari 0 menjadi positif 1 naik 1. Berarti sama-sama 1. Berarti sama-sama kali 1 aja. Berarti reaksinya nanti tetap, cuma kita cek lagi Cl-nya sudah sama betul. Wah, sudah sama. Berarti reaksinya tidak berubah, ya, karena Cl kanan 2, Cl kiri juga tambahkan Cl kiri 2 di sini, kanan tambahkan jadi 2 juga. Jadi kebetulan reaksinya sudah setara jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya. Nah, selanjutnya kita setarakan muatan. Jadi kita tulis dulu reaksinya lagi. Nah, berarti jadi Cl2 menjadi Cl min tambah ClO minus. Jadi muatannya ini adalah 0, ini minus 1, ini minus 1. Jadi totalnya minus 2. Nah, berarti kita harus tambahkan di sini OH minus biar sama-sama minus. Sebanyak berapa? Berarti sebanyak 2. Nah, langkah selanjutnya berarti kita setarakan jumlahannya. Nah, tambahkan sebanyak berapa H2O? Ya, berarti H2O-nya hanya 1 aja karena hanya biar sama-sama 2. Berarti reaksi sudah selesai. Ya, sudah sama semua, sudah setara semua. Jadi langkah-langkahnya tadi sama, ya, tadi periksa perubahan biloxnya. Berapa perubahan biloxnya, baru kemudian kita kali silang. Nah, kemudian kita cek setarakan Cl-nya atau unsur yang mengalami perubahan bilox tadi. Kemudian setarakan muatan dengan menambahkan ion, ya, ion OH minus, ya. Yang terakhir adalah, ya, setarakan hidrogen. Gimana? Setarakan dengan hidrogen dengan menambahkan H2O. Nah, jadi gampang sekali. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ada juga nanti suatu soal, ini soal yang lain. Ada reaksi redox. Di situ dalam reaksi itu ada 3 perubahan bilox. Jadi kalau yang biasa kan hanya 2, 1 yang reduksi, 1 yang oksidasi. Nah, kalau ini ada nanti di sini mengalami oksidasi 2 atau reduksi 2, 1 yang reduksi, oksidasinya 1 yang reduksi. Jadi ada 3 jadinya. Nah, pertama kita cek dulu ini reaksinya. Nah, ini reaksinya. Ini reaksinya dalam suasana asam, ya. Nah, dalam suasana asam. Nah, kita cek pertama-tama unsur-unsurnya. Nah, ini O adalah di kali 7 minus 2 kali 7. Nah, berarti dia jadi minus, ini minus 2, ya, kali 7 berarti minus 14. Minus 14 dikurang 2 berarti minus positif 12 bagi 2 berarti kalikan aja langsung, berarti ini langsung positif 12. Fe nya langsung aja positif 2. Kemudian C nya, nah ini minus 2 kali 4 minus 8 kurang 2 berarti minus 6 dibagi 2, karena di sini ada C nya 2 berarti langsung aja positif 6, ya. Kemudian kita lihat kayaknya reaksinya ini kurang, ya. Jadi reaksinya kita ganti. Ini bukan
C ya, ini CR. Kita ganti, dia adalah CR. Nah, biar ada nanti. Nah, jadi di sini CR-nya adalah ini CR ya. Jadi CR-nya di sini adalah 12. Berarti di sini jumlah nilainya sesuai dengan muatan positif 3. Berarti kita buat ya. Berarti dia adalah positif 3. Nah, kemudian selanjutnya ini positif 3, C-nya positif 4. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang berubah itu adalah CR, FE. Kita lihat ya, ini CR-nya dari positif 12, ini harus dikali 2 ya, karena harus kita setarakan. Ini kali 2, C-nya juga harus kali 2. Ini nilainya nanti menjadi, kalikan 3 kali 2 berarti menjadi positif 6. Tahu kenapa dikali 2? Karena harus setara unsur-unsur yang mengalami perubahan Bilox. C-nya di sini positif 6, berarti ini 4 dikali, ini 4 masih kalau dia 1 ya. Kalau 2 berarti kalikan, hasilnya menjadi positif 8. Jadi yang kita periksa nanti di sini adalah yang pertama yaitu CR. CR berubah dari positif 12 menjadi positif 6. Nih. Nah, berarti ini turun 6 ya. Nah, kemudian oksigen tetap ya -2, ini juga -2 ya. Lalu kita lihat Fe. Fe-nya naik ya. Nih, naik dia. Naik 1. Oke, naik 1. Lalu kita lihat C. C di sini. Nah, kita lihat di sini. Naik juga. Naik berapa? Naik 2. Nah, jadi yang naik ini totalnya berapa? Jadi total naik itu sama dengan 3 ya. Nah, jadi total yang naik inilah atau yang oksidasi ini kita kalikan ke yang reduksi. Berarti ini kali 3. Dari mana tadi 3? Karena tambahkan dia naik totalnya berapa ya. Nah, sedangkan untuk yang naik sini semua kali 6. Ini kali 6. Dari mana 6? Dari yang turun ya. Jadi untuk yang turun jumlahkan dulu yang naik, kalikan dia. Untuk yang naik karena kebetulan yang turun itu hanya 1, sama-sama dikali dengan 6. Jadi hasil reaksinya nanti menjadi berarti ini kali 3 ya. Ingat jangan salah nanti reaksi. Kenapa 3? Nah, 3 CR2 O7 2 minus tambah, berarti ini kali 6 Fe 2 plus tambah kali 6 juga 6 C2 O42 minus menghasilkan ya, menghasilkan ini kali CR ya, CR berarti dikali 3 kali 3 kali 2 berarti 6. Kenapa 6? Karena ada koefisiennya di atas kali 2 ya. Kemudian ditambah ini CR-nya kali Fe-nya kali 6 berarti 6 Fe 3 plus tambah. Nah, ini CO2-nya kali 6. 6 dengan 2-nya dikalikan jadi 12. 12 CO2. Nah, ini hasilnya ya. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan muatannya dengan menambahkan ion H+ karena dia asam. Kita cek dulu. Ini berapa? Ini minus 6. Dari mana? 3 kali min 2. Ini berapa? Berarti positif 12. Ini berapa? Minus 12. Berarti total muatan di sini semua adalah minus 6 ya. Dicoret, coret hilang ya. Kemudian yang ini 6 kali 3 berarti positif 18. Ini 3 kali 6 juga positif 18. Berarti totalnya inilah positif 36. Jadi caranya biar dia kita setarakan, maka ini harus kita tambahkan dengan ion H positif agar jumlahnya menjadi sama-sama 36. Berarti yang kita tambahkan sebanyak, biar nanti sama-sama positif 36, yang minus 6 ini berarti kita tambahkan sebanyak berapa H positif.
Nah, sebanyak 42 H positif. Ya. Kemudian selanjutnya setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H2O sebanyak berapa? Berarti tambahkanlah H2O-nya sebanyak biar jadi 42, berarti kali koefisiennya sebanyak ini H2O sebanyak 21. Nah, setelah ini berarti sudah setara ini semua, ya. Jadi jumlahnya nanti sudah setara, hasilnya sudah pas kalau kita cek nantinya. Jadi jawabannya adalah, berarti jawabannya menjadi 3Cr2O72- ditambah 6Fe2+ tambah 6C2O42- tambah 42H+ menghasilkan 6Cr3+ tambah 6Fe3+ tambah 12CO2 tambah 21 H2O, ya. Tambah 21 H2O tambah 21 H2O. Nah, sekarang kita cek dulu ya. Nah, muatan dulu. Muatannya ini minus 6, ini positif 12, minus 12, positif 42. Jadi total semua nanti menjadi positif 36. Oke. Ini positif 18, positif 18. Nah, ini 0. Ini 0 ya. Jadi jumlahnya nanti adalah positif 36. Baru kita periksa unsur-unsurnya ya. Oke, pertama Cr. Cr di sini sebanyak 6. Kemudian O. O sama dengan, kalau di sini O-nya 7 kali 3 21 tambah ini 4 kali 6 24 ya. Berarti nilainya nanti menjadi 45. Fe 6 ya, C 12, H 42. Nah, ini ya. Kemudian sebelah sini Cr ada 6 ya. Fe O dulu, O 2, ini 2 kali 12 24 tambah ini 21. Nah, oke, hasilnya sama dengan 45. Kemudian Fe sama dengan 6. C-nya ini Fe-nya ya 6, C-nya 12. Lalu H-nya sama dengan 21 kali 2 42. Berarti sudah setara. Jadi demikianlah untuk penyetaraan reaksi redoks kalau ada 3 unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasinya, ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.